Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, ruang 1, akan mempresentasikan ulang tentang teori kepribadian Gordon Allport. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi, anggota tim dari kelompok 6 R1 ini ada yang pertama saya sendiri, yaitu Citra Rerel dengan NIM G1C121034. Kemudian ada Resma Angelika dengan NIM G1C121038. Kemudian ada Jaki Andisya dengan NIM G1C121054. Dan yang terakhir ada Rahni Rahmawati dengan NIM G1C121080. Oke, seperti biasa kita akan membahas biografi dulu. Jadi kita akan membahas biografi dari Gordon Allport ini. Jadi Gordon Allport ini dia lahir di Montezuma, Indiana pada 11 November 1897. Dia adalah seorang anak bungsu dari 4 bersaudara dan sering digambarkan sebagai seseorang yang pemalu, tetapi juga seorang pekerja keras dan rajin belajar. Nah, Allport ini dia itu meninggal pada 9 Oktober 1967 di Cambridge, Amerika. Nah, mengenai Allport dengan psikologi itu dimulai saat dia bertemu dengan Freud. Pada saat itu kan Freud sebagai seorang psikoanalisis atau psikiater terkenal pada zamannya. Nah, si Gordon ini mau bertemulah dia dengan Freud di Wina pada saat itu. Nah, si Gordon ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tidak mau duduk di tempat kotor yang sebelumnya orang yang berpenampilan kotor duduk di situ. Nah, hingga ada pertanyaan atau jawaban dari Freud, dan ternyata Gordon itu memandang pengalaman itu sebagai upaya si Freud ini untuk mengubah pengamatan sederhana menjadi suatu analisis ingatan bawah sadar. Nah, pengalaman si Gordon ini bertemu Freud ini menjadi suatu pengalaman yang menjadi pengingat bahwa psikoanalisis itu cenderung menggali terlalu dalam gitu. Sebaliknya, Allport memilih untuk menolak psikoanalisis dan juga behaviorisme dan menganut pendekatan uniknya sendiri terhadap suatu kepribadian. Nah, pendekatan Allport ini terhadap psikologi manusia itu menggabungkan pengaruh empiris dari para behavioris dengan pengakuan bahwa pengaruh bawah sadar juga dapat berperan dalam perilaku manusia gitu. Nah, untuk teori sifat kepribadian yang dari Gordon ini sendiri, dia itu mulai mengembangkan teori ini dengan membaca kamus, mencatat setiap istilah-istilah yang ada yang dia temukan untuk menggambarkan sifat kepribadian. Nah, dari banyak yang dia susun, terdapat 4.504 ciri-ciri yang berbeda yang dia susun gitu. Dan dia mengorganisasikan dalam 3 kategori sifat yang berbeda, yaitu ada ciri-ciri utama, ciri-ciri umum, dan sifat sekunder. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, ciri-ciri utama maksudnya ini adalah sifat-sifat yang mendominasi seluruh kepribadian individu, yaitu ciri-ciri kardinal yang dianggap cukup langka. Kemudian yang kedua yang dibagi adalah ciri-ciri umum, di mana ciri-ciri umum yang membentuk kepribadian kita. Sifat-sifat seperti kebaikan, kejujuran, keramahan, ini merupakan contoh-contoh dari sifat-sifat utama gitu. Kemudian lalu ada sifat sekunder, ini adalah sifat yang hanya ada dalam kondisi dan keadaan tertentu. Contohnya dari sifat sekunder akan menjadi gugup sebelum menyampaikan pidato kepada sekelompok besar orang. Nah, kita lalu membahas tentang struktur kepribadian dimulai dari sifat atau trait. Jadi trait ini adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip, suatu struktur neuropsikik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Jadi trait ini sebagai suatu struktur neuropsikik yang membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten dengan lintas waktu dan tempat dan merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Nah, Allport ini menjelaskan sifat-sifat terpenting dari trait itu menjadi 5. Yang pertama nyata, kedua membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen, kemudian yang ketiga mengubah atau menentukan tingkah laku, keempat empirik, kelima kemandirian. Oke, kita bahas salah satu. Yang pertama nyata.
Jadi trait itu bukan konsep abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur neuropsikik. Jadi suatu hari nanti neurofisiologi ini akan dapat menjelaskan misalnya pada trait takut, agresif, kejujuran introversi dan ekstraversi ini bagaimana berlangsungnya proses integrasi, penjembatanan dan tahap urutan yang berhubungan dengan konstruk hipotetik kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekvivalen, di mana mengandung pengertian bahwa trait itu telah menetapkan orang untuk memandang berbagai stimulus memiliki makna yang sama dan merespon stimuli itu dengan tingkah laku yang mirip. Kemudian yang ketiga adalah mengubah atau menentukan tingkah laku, di mana trait atau sifat ini muncul bukan hanya kalau ada stimulus yang sesuai. Tenaga dorong yang bervariasi, traits yang kuat memiliki kekuatan motif untuk menggerakkan tingkah laku, mendorong orang mencari stimulus yang sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait itu. Nah, trait atau sifat yang lemah hanya berperan membimbing tingkah laku yang sudah siap untuk bergerak. Kemudian yang keempat ada empirik, di mana trait dapat disimpulkan melalui berbagai pembuktian empirik. Pertama, trait disimpulkan dari terjadinya tingkah laku berulang yang mempunyai makna yang sama, kemudian mengikuti rentang stimulus tertentu yang memiliki makna personal yang sama. Yang kedua, trait disimpulkan berdasarkan keajegan tingkah laku. Namun keajegan ini tidak mutlak karena trait bisa disimpulkan dari kesatuan keselarasan yang lembut dari berbagai manifestasi tingkah laku individu. Kemudian yang ketiga ada trait disimpulkan dari jawaban atau kegiatan merespons stimuli kuesioner. Kemudian yang kelima ada kemandirian yang relatif, di mana trait dapat dikenali bukan dari kemandiriannya yang kaku, tetapi dari kecenderungannya di seputar operasi pengaruhnya. Nah, tingkah laku dari suatu trait tertentu dipengaruhi oleh trait yang lain yang saling tumpang tindih tanpa batas yang jelas. Nah, trait ini dibagi menjadi dua, ada trait umum dan trait individual. Jadi kalau trait umum ini adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda, sekelompok orang yang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibandingkan kelompok lain. Kemudian asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Lalu ada trait individual, di mana merupakan manifestasi trait umum pada diri seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruk neuropsikik yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seseorang. Nah, perbedaan antara trait umum dan trait individual ini bukan hanya sekedar bahwa trait umum ini berlaku di sekelompok orang, sedangkan si trait individual ini diterapkan khusus kepada individu per orang. Nah, malah menurut Allport, pentingnya membedakan dua jenis trait ini lebih kepada perbedaan pendekatan riset. Yaitu yang pertama ada pendekatan nomotetik yang mempelajari manifestasi sifat yang sama pada orang yang berbeda. Dan juga ada pendekatan ideografik yang mempelajari satu orang untuk menentukan apa yang disebut Allport, yaitu pola unik individual. Nah, trait individu atau disposisi pribadi ini memiliki tingkat generalitas yang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkat laku seseorang secara umum, ada pula yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Nah, di sini ada 3 tingkatan disposisi, ada disposisi kardinal, kemudian ada disposisi sentral, dan disposisi sekunder. Jadi mau bahas yang disposisi kardinal dulu, di mana disposisi kardinal ini adalah sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang, yang sifatnya yang sangat berperan dan mendominasi keseluruhan hidupnya. Nah, disposisi kardinal ini sangat jelas, itu tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Umumnya, orang tidak memiliki disposisi kardinal, hanya beberapa orang yang memilikinya dan kemudian dikenal karena sifat khususnya itu, atau sifat khasnya. Tingkatan disposisi selanjutnya yaitu disposisi sentral. Disposisi sentral adalah segelintir sifat luar biasa yang menggambarkan perilaku seseorang. Semua orang memiliki beberapa disposisi sentral yang mencakup 5 hingga 10 karakteristik paling menonjol yang menjadi fokus kehidupan seseorang. Karakteristik yang dimaksud itu seperti posesif, ambisius, baik hati, senang berkompetisi, agresif, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada disposisi sekunder atau secondary disposition. Disposisi ini merupakan sifat-sifat paling tidak penting yang mungkin ditampilkan seseorang secara tidak mencolok dan tidak konsisten. Contohnya, kecenderungan kecil untuk jenis-jenis tertentu ataupun makanan tertentu. Allport menjelaskan jika secondary disposition itu hanya bangkit oleh rentang stimulus pada situasi yang sempit, maka dari itu hal tersebut lebih tepat disebut sebagai sikap atau attitude dibanding sifat atau trait. Contohnya,
Orang-orang yang biasanya sangat penyabar tiba-tiba marah meledak-ledak ketika seseorang menghina kelompok etnik penyabar itu. Sifat marah itulah yang menjadi disposisi sekundernya karena dia biasanya menggunakan disposisi sentral yaitu penyabar. Traits, habit, attitude. Traits atau sifat adalah predisposisi untuk merespons secara bersamaan kelompok stimulan yang mirip. Traits juga merupakan penentu kecenderungan yang bersifat umum. Dalam artian lain, yaitu dapat dipakai di dalam banyak situasi dan memunculkan lebih banyak respon yang bervariasi. Habit atau kebiasaan sama seperti trait, namun penentu kecenderungannya bersifat khusus dan hanya dipakai untuk merespons suatu situasi atau stimulus. Attitude atau sikap sangat spesifik dan lebih umum dibandingkan habit, namun kurang umum jika dibandingkan dengan traits. Attitude berbeda dengan traits dan habit dalam hal sifatnya yang evaluatif. Misalnya, attitude pria terhadap persamaan hak antara pria dan wanita mungkin bisa positif atau menyetujui persamaan hak tersebut, bahkan bisa juga negatif atau menghalangi persamaan hak tersebut. Type atau tipe merupakan konsep yang jauh lebih luas dibandingkan ketiga konsep yang lain. Type bersifat nomotetik. Type mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis atau tingkah laku. Type mengkombinasikan ketiga konsep yang lain dan menggambarkannya secara teoritis yang dapat ditemui dalam diri seseorang. Contohnya, siswa dengan tipe introvert mempunyai sifat pasif yaitu menolak mengikatkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu kebiasaan yang selalu ia lakukan adalah duduk di tempat yang terpisah atau menyendiri, dan juga ia memiliki sikap yang tidak ramah serta kurang bisa bergaul. Trait and personal consistency. Trait itu dimiliki seseorang melalui kerjasama antara aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan. Ketika suatu trait telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait itu akan menjadi penentu dari respon terhadap stimulus yang mirip. Trait membuat tingkah laku seseorang menjadi konsisten karena memakai pola yang sesuai dengan trait yang telah dimilikinya. Misalnya, anak yang diasuh dengan kasih sayang dalam sebuah keluarga besar akan mengembangkan trait senang berteman atau gregariousness. Proprium. Proprium berasal dari bahasa Latin yaitu proprius yang memiliki arti milik. Proprium merupakan istilah Allport untuk ego dan self yang mencakup rational thinking, kesadaran jasmani, self-identity, self-image, self-esteem, dan lain-lain. Pengertian proprium ini juga mencakup semua aspek kepribadian yang dapat menimbulkan kehidupan emosional individu menjadi berbeda-beda. Allport menggunakan istilah proprium untuk merujuk pada perilaku dan karakteristik seseorang yang dianggap hangat, sentral, dan penting dalam kehidupan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang aspek proprium yang kemudian berkembang menjadi beberapa tahapan, dimulai dari tahap bayi hingga tahap dewasa. Pada aspek tahap awal dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun. Pada usia ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, yang dimana munculnya kesadaran tentang fisik. Seperti ini loh tanganku, ini loh jariku gitu, ini loh kepalaku gitu. Hal seperti ini nih yang secara sengaja tampak dari usaha bayi tersebut untuk memanipulasi kesadaran tentang fisiknya gitu. Baiknya, selanjutnya setelah aspek fisik yaitu aspek identitas diri yang berkesinambungan. Yang dimana pada aspek identitas diri ini anak menyadari bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berubah dan berkembang. Biasanya ditandai dengan nama diri sebagai identitas utama. Yang selanjutnya aspek bangga kepada diri, yang dimana mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Sebagai contoh, seorang anak berjuang menjadi awal atau penyebab dari sesuatu, permainan, pembangunan, eksplorasi terhadap lingkungannya. Baiklah, yang selanjutnya usia 4-6 tahun, yang dimana pada usia ini muncul 2 aspek proprium. Dimulai dari aspek perluasan diri, yang dimana anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain, dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian. Sebagai contohnya, si anak mulai membicarakan tentang sekitarnya nih, seperti orang tuanya, seperti ayahnya, mainannya, dan tentang sekolah atau kesehariannya. Yang selanjutnya, aspek penggambaran diri atau self-image. Self-image atau menggambaran diri ini biasanya mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai dirinya sendiri.
dan bagaimana anak memandang dia sendiri, dan harapannya bagaimana mengenai dirinya. Baiklah, yang selanjutnya ialah usia 6-12 tahun, yang dimana anak dituntut mengenai aspek penguasaan rasional, yang dimana anak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalahnya, yaitu menyelesaikan masalahnya secara rasional dan logis. Baiklah, yang selanjutnya usia remaja. Pada usia remaja ini, yaitu mencangkup tujuan jangka panjang, yang dimana dalam pemikirannya yaitu mengarah ke masa depannya. Dan pada usia remaja ini juga merupakan tahapan terakhir dalam pengenalan dirinya. Baik, yang selanjutnya usia dewasa. Pada usia dewasa ini, individu akan beranggapan dirinya itu si paling tahu. Hal ini merupakan dorongan dan kebutuhan dasar yang terus-menerus dihadapi dan menuntut kepuasan. Baiklah, yang selanjutnya mengenai motivasi. Motivasi ialah penolakan terhadap masa lalu dan pendapatnya mengenai pentingnya proses kognitif, yaitu bisa berupa tujuan dan rencana untuk kedepannya. Motivasi sendiri memiliki sifat-sifat dasar, yaitu yang pertama ialah kontemporer atau kekinian. Yang dimana yang dimaksud dalam kontemporer ini ialah masa lalu itu hanya sebagai motivasi, sedangkan untuk masa sekarang itu menjadi kekuatan untuk mendorong kita menuju ke depannya. Yang selanjutnya yaitu pluralistik atau kompleks, yang dimana pluralistik ini tidak dapat disederhanakan menjadi beberapa drive, seperti mencari kenikmatan, mengurangi tegangan atau kekuatan rasa aman. Yang selanjutnya ialah melibatkan proses kognitif. Keterlibatan proses kognitif ini ialah membuat perencanaan tujuan secara sadar. Yang selanjutnya konkret dan nyata, yang dimana konkret dan nyata ini dibatasi secara konkret, bukan sesuatu yang abstrak atau samar. Baiklah, yang selanjutnya otonomi fungsional, yang dimana otonomi fungsional ini memandang motif-motif orang dewasa yang beraneka ragam, mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem antecedents, tetapi secara fungsional tidak bergantung kepada sistem. Sehingga otonomi fungsional dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa. Otonomi fungsional terbiasa ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang dan hal yang dirutinkan, seperti dilakukan secara sistematis. Sebagai contoh, orang yang mengisi teka-teki silang mula-mula untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan penghargaan atas keluasan ilmu pengetahuannya, namun sesudah menjadi kecanduan, dia mengisi teka-teki silang itu sendirian, atau bisa kita gambarkan tidak dapat pujian dari orang lain lagi, dan juga tidak dapat dikirim untuk mendapatkan hadiah. Jadi, otonomi fungsional terbiasa ini merupakan perilaku yang dirutinkan, sehingga emang pada dasar keinginan sendiri, bukan karena ada suatu hal yang dapat menguntungkan dia, emang dari keinginan dia pribadi. Baiklah, yang selanjutnya otonomi fungsional provide, yang dimana otonomi fungsional yang kedua ini merupakan motivasi yang berhubungan dengan gambaran diri yang lebih esensial. Biasanya itu seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, motif-motif pokok, disposisi pribadi, dan gambaran diri dan gaya hidup. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang wanita bekerja mula-mula karena ingin mendapatkan uang. Ketika mulai bekerja, pekerjaan itu tidak menarik, bahkan membosankan menurutnya. Namun, sesudah lewat 1 tahun, dia mengembangkan perasaan cinta terhadap pekerjaan tersebut dan mengorbankan waktu luang dan liburnya untuk tetap bekerja dan mengembangkan hobi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Baiklah, yang selanjutnya tingkah laku yang bukan merupakan dari otonomi fungsional. Yang pertama ialah tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, dan bernafas. Yang selanjutnya refleks, yaitu seperti mengedip, mengangkat lutut. Yang ketiga peralatan konstitusi seperti kecerdasan, bentuk tubuh, dan kesehatan. Yang keempat habit. Sebenarnya beberapa habit termasuk otonomi fungsional, tapi tidak ada motivasi sama sekali ya. Yang selanjutnya tingkah laku yang tergantung kepada penguat primer. Yang selanjutnya motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi golongan dasar. Yang selanjutnya tingkah laku non produktif seperti kompulsif, fiksasi, dan represi. Dan yang terakhir sublimasi, yang dimana motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Baiklah, yang selanjutnya prinsip-prinsip otonomi provide. Otonomi provide ini dapat berfungsi apabila memakai 3 prinsip kerjanya. Yang pertama, mengorganisir tingkat energi. Mengorganisir tingkat energi ini yaitu dengan memunculkan motif baru atau motif lama yang laten yang dibutuhkan untuk membantu mengonsumsi energi agar energi itu tidak dipakai untuk hal-hal yang membahayakan atau merusak. Sebagai contohnya, ketika seorang remaja tumbuh dan berpisah dari keluarganya untuk hidup mandiri, dia menemukan banyak waktu luang yang harus disalurkan ke minat atau motif yang baru, yang dimana waktu luangnya itu memanfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti meningkatkan soft skill.
Yang selanjutnya penguasaan dan kompetensi, yang dimana mendorong orang untuk mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya, seperti tidak cepat puas dengan suatu hasil yang kita terima, yang dimana orang dewasa yang sehat dan normal termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan efisien, yang tidak lain ialah untuk mempertinggi tingkat kompetensi dan penguasaannya. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu pola profit, yang dimana motif-motif profit ini tidak saling terpisah satu dengan yang lainnya. Mereka saling tergantung dalam struktur self, yang dimana mereka berkelompok atau bermukim. Dan pola profit ini adalah usaha untuk memiliki kepribadian yang konsisten dan integral. Baiklah, yang selanjutnya hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi lain, yang dimana merupakan suatu fenomena yang berkembang sehingga mengesankan motivasi yang berhubungan dengan masa lalu, dan proprium lah yang menentukan bentuk tingkah laku mana yang akan diotonom. Baiklah, yang selanjutnya motivasi sadar dan tidak sadar, yang dimana orang dewasa yang sehat umumnya sadar terhadap apa yang mereka kerjakan dan alasan mereka melakukannya. Tingkah laku tak sadar biasanya didorong dari impuls masa kanak-kanak dan dorongan sublimasi. Menurut Allport, perkembangan kepribadian manusia akan selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Ada 3 fase perkembangan menurut Allport, yaitu perkembangan masa bayi, perkembangan masa dewasa, dan kualitas kepribadian yang masak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa bayi. Tingkah laku bayi sebagian besar dapat dijelaskan dengan kumpulan respon-respon yang tidak jelas yang melibatkan semua sistem otot. Bayi dapat memberi respon spesifik dalam bentuk refleks, seperti menghisap dan menelan. Menurut Allport, sumber motivasi tingkah laku bayi ialah arus aktivitas yang mengatur bayi untuk bereaksi. Secara umum, orang dilahirkan sebagai makhluk biologis. Ia tidak tahu apa itu lapar, mengompol, dan sakit. Inilah yang disebut dengan Allport sebagai pusat pada kesendirian atau solo center, karena perasaan diri pada masa itu belum ada. Kemudian di tahap berikutnya, bayi mengembangkan kesadaran diri yang kemudian akan membimbing bayi mengembangkan motif yang hampir tidak lagi berhubungan dengan motif asli dari tingkah laku tersebut. Yang kedua, perkembangan masa dewasa. Penentu utama tingkah laku dewasa yang masak ialah seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang, yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Secara umum, trait berfungsi dalam keadaan sadar dan rasional, mengikuti pola-pola perjuangan menjadi proprite. Jadi, untuk memahami orang dewasa harus dapat digambarkan lebih dahulu aspirasi dan tujuan-tujuan hidupnya. Yang ketiga, kualitas kepribadian yang masak. Tidak semua orang dewasa mencapai maturitas sepenuhnya. Allport lebih tertarik dengan tingkah laku normal dan mengusulkan beberapa penanda kualitas kemasakan kepribadian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perluasan perasaan diri atau extension of the sense of self, di mana yaitu kemampuan untuk berpartisipasi dan menyenangi rentang aktivitas uang luas, kemampuan mengidentifikasi diri dan interestnya terhadap orang lain dan interest orang lain kepadanya, kemampuan masuk ke masa depan, berharap dan merencanakan. Yang berikutnya, yang B, mengakrabkan diri dengan orang lain atau warm relating of self to others, di mana yaitu kemampuan bersahabat dan kasih sayang, keintiman yang melibatkan hubungan cinta dan keluarga dan teman, kasih sayang yang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungannya dengan orang lain. Yang C, keamanan emosional, penerimaan diri, atau emotional security self-acceptance, yaitu di mana kemampuan menghindari aksi berlebihan terhadap masalah menyinggung dorongan spesifik, misalnya menerima dorongan memuaskan sebaik mungkin, tidak mengalami tetapi juga tidak membiarkan bebas, dan mentoleransi frustasi, perasaan seimbang. Yang D, persepsi, keterampilan, tugas yang realistis atau realistic perception, skills, and assignment, di mana yaitu kemampuan memandang orang, objek, dan situasi seperti apa adanya, kemampuan dan minat memecahkan masalah, memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang dipilihnya, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan tanpa rasa panik, rendah diri, atau tingkah laku destruksi lainnya. Kemudian yang E, objektifikasi diri atau insight dan humor, atau self-objectification, insight and humor, yaitu di mana kemampuan untuk memandang secara objektif diri sendiri dan orang lain. Orang membutuhkan insight, pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri dan orang lain. Orang juga membutuhkan humor, menemukan sesuatu yang menyenangkan dan menertawakan dunia, menghubungkan temuannya secara positif dengan dirinya sendiri dan orang lain pada saat yang sama, melihat ketidakteraturan dan kekacauan pada dirinya dan orang lain.
Kemudian yang F, menyatukan filsafat hidup atau Unifying Philosophy of Life, seharusnya adalah terbelakang alur keseriusan yang lengkap yang memberi tujuan dan makna kepada apapun yang dilakukan orang. Agama adalah salah satu sumber terpenting dari filosofi semacam tersebut, walaupun bukan satu-satunya. Selanjutnya yaitu aplikasi dari teori Allport. Yang pertama, pendekatan morfogenik. Ada 11 metode yang menurut Allport yang semuanya mengacu kepada metode ilmu pengetahuan, yaitu pengamatan diikuti dengan interpretasi. Metode-metode tersebut yaitu diagnosis konstitusi dan fisiologi, penelitian keanggotaan, status, dokumen pribadi dan studi kasus, teknik menilai diri, sampling tingkah laku, rating pengamat, tes dan skala kepribadian, tes projektif, analisis dalam, asosiasi bebas dan analisis mimpi, pengukuran ekspresi tingkah laku, dan prosedur sinaptik. Metode di atas dipakai untuk melakukan penelitian nomotetik atau penelitian ideografik. Teori Allport menekankan karakteristik individual dari ideografik. Pendekatan ideografik ini oleh Allport kemudian dikembangkan menjadi pendekatan morfogenik. Metode-metode yang dipakai dalam pendekatan morfogenik murni yaitu diantaranya yang pertama, catatan verbatim dari wawancara, laporan mimpi, dan pengakuan perbuatan. Yang kedua, buku harian dan surat-surat. Yang ketiga, dokumen ekspresi diri seperti karangan, lukisan, coret-coret, tanda tangan. Yang keempat, jabatan tangan, pola suara, tampang. Yang kelima, tes standar dan skala penilaian diri yang mengungkap sifat atau kepribadian. Yang kedua, psikoterapi. Bagi Allport, pribadi yang sehat dan masak ialah seseorang yang terus-menerus dalam kondisi berubah. Sedangkan pribadi yang tidak sehat dan tidak masalah ialah mereka yang perkembangannya terhambat. Allport berpendapat orang harus dapat merasa diterima dan dikehendaki oleh terapis, keluarga dan masyarakatnya. Orang harus merasa dicintai dan belajar mencintai. Menurutnya, bentuk terbaik dari terapi ialah memberi cinta dan menerima cinta. Selanjutnya adalah evaluasi dari teori Allport. Allport dikenal sangat cermat dalam memakai istilah dan memberi semangat signifikan dalam mengatasi kerancuan pemakaian peristilahan dalam psikologi kepribadian. Teori Allport ternyata tidak banyak merangsang penelitian psikologi, mungkin karena pendekatan morfogenik yang kurang disukai psikologi kontemporer yang lebih kuantitatif dalam penentuan responden atau jumlahnya banyak dan dalam melakukan analisis atau memakai jargon statistik. Di samping itu, teori Allport sukar diterjemahkan ke dalam batasan operasional, lebih-lebih kalau penelitian akan dilakukan di setting laboratorium. Misalnya, konsep otonomi fungsional, Allport tidak menjelaskan bagaimana motif yang asli berubah menjadi fungsional. Konsep keunikan juga banyak dikritik karena pendekatan ilmiah selalu berisi keunikan dan keumuman, di mana tidak mungkin dapat memahami seseorang jika tidak memiliki kerangka pandang yang bersifat umum. Baiklah, demikianlah video penjelasan mengenai teori Allport. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.